Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, akan Ibu bacakan terlebih dahulu aturan belajar daring di kelas 5 Muhtadi. Nah, aturan belajar kali ini yaitu aturan belajar ketika pembelajaran melalui video. Nah, yang pertama, bayangkan bahwa kalian sedang berada di sekolah, duduk di bangku kelas, kemudian siapkan alat tulisnya, lalu isi kehadiran di kolom komentar dengan cara ketik nama, kemudian kasih keterangan hadir. Selanjutnya, simak video pembelajaran dengan baik, lalu lakukan setiap perintah yang ada pada video, dan terakhir, simak video pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Oke, anak-anak, itu untuk aturan belajarnya. Harus dipatuhi dan harus diikuti ya. Oke, selanjutnya, kira-kira ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Hari ini kita masih akan membahas mengenai bilangan pecahan. Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, diharapkan nantinya kalian dapat menyederhanakan bilangan pecahan. Kemudian, nanti diharapkan kalian juga dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan campuran. Jadi itu tadi dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, coba Ibu akan tes dulu. Kemarin masih ingat tidak materi tentang menjumlahkan bilangan pecahan? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Dibalas ya di chat komentar. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang menjumlahkan bilangan pecahan. Seperti yang sudah kita ketahui, jika menjumlahkan bilangan pecahan ataupun mengurangi bilangan pecahan, jika penyebutnya itu sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan atau mengurangi pembilangnya saja. Tapi jika kasusnya seperti di contoh ini memiliki penyebut yang berbeda, maka caranya adalah dengan menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Cara yang bisa kita lakukan untuk menyamakan penyebut ini banyak caranya ya anak-anak. Yang kita kemarin pelajari itu adalah dengan cara mengalihkan silang antara pembilang dengan penyebut. Seperti contoh yang ada di depan ini. Ini kita kalikan silang antara pembilang yang satu dengan penyebut yang satu. Kemudian ini juga pembilang 10 kita kalikan dengan penyebut yang satunya lagi yaitu dengan 2. Kemudian untuk penyebutnya kita tinggal kalikan saja. Kemudian kita hitung. Ini 5 dikali 5 itu 25. Kemudian 10 dikali 2 itu 20. Yang bawahnya kita lihat 2 dikali 5 itu 10. Maka kita jumlahkan hasilnya adalah 45/10. Kemarin Ibu lihat anak-anak masih belum konsen, belum fokus dengan penyebutnya. Di soal kemarin Ibu memberikan yang penyebutnya sama, anak-anak malah dikalikan dengan kali silang. Jadi ingat ya, jika penyebutnya sama, anak-anak hanya perlu menjumlahkan atasnya saja. Tapi kalau seperti ini, penyebutnya berbeda, maka perlu disamakan dulu penyebutnya dengan cara kali silang ya. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Nah, anak-anak, ternyata hasil penjumlahan ini 45/10 ini masih bisa kita perkecil atau istilahnya itu disederhanakan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan membagi antara pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita harus membagi 45 dan 10 ini dengan bilangan yang sama. Kita lihat ke samping. Nah, di sini dijelaskan untuk menyederhanakan bilangan pecahan, yaitu kita harus sederhanakan dengan cara membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan yang sama. Bagaimana Bu caranya? Kita lihat contohnya. Nah, di sini 45/10 itu kita cari kira-kira yang bisa membagi 45
dan juga bisa membagi bilangan 10 itu bilangan berapa ya? Jawabannya adalah 5. Ternyata 45 bisa dibagi dengan 5, kemudian 10 pun bisa dibagi dengan 5. 45 dibagi dengan 5 hasilnya 8, 10 dibagi dengan 5 hasilnya 2. Nah, 8 dibagi 2 ternyata hasilnya 4. Jadi ini hasil akhir atau penyederhanaan dari 45/10. Jadi anak-anak yang harus kalian lakukan adalah mencari bilangan yang bisa membagi antara pembilang dan juga penyebut. Cari mulai dari angka 2, dicoba satu-satu. Jangan dari angka 1, karena kalau angka 1 nanti hasilnya akan sama, tetap 45/10. Kita lihat lagi contoh selanjutnya. Oh iya, di sini ada catatan. Nah, catatan, bilangan yang dipilih harus yang bisa membagi kedua bilangan pecahan tersebut. Jadi jangan hanya bisa membagi 45 saja atau 10 saja, tapi harus bisa membagi yang atas dan yang bawahnya. Kita lihat lagi contoh selanjutnya. Nah, di sini ada contoh 20/48. Kita cari bilangan yang bisa membagi antara 20 dengan 48 itu berapa. Ternyata bilangan 2 bisa membagi 20 dan 48. Hasilnya adalah 10/14. Kemudian 10/14 ini ternyata masih bisa kita bagi dengan bilangan 2. Hasilnya adalah 5/7. 10 dibagi dengan 25, dengan 2 hasilnya 5. 14 dibagi dengan 2 hasilnya 7. 5/7 ini sudah tidak bisa kita perkecil lagi karena bisa kita lihat pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Maka sudah pasti ini tidak bisa diperkecil lagi. Oke, nah anak-anak, yang namanya matematika itu tidak bisa dipahami hanya dengan melihat contoh. Maka yang harus kita lakukan adalah mencoba. Ibu mau kalian mencoba 2 soal ini, kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kalian skip dulu atau matikan dulu videonya, kemudian kerjakan dulu soalnya. Jika sudah, kalian boleh tuliskan jawabannya di kolom komentar. Jika sudah menyelesaikannya, lanjutkan video pembelajarannya. Nah, sekarang kita akan belajar, itu tadi untuk menyederhanakan bilangan pecahan. Sekarang kita akan membahas tentang pecahan campuran. Ada yang tahu tidak kira-kira pecahan campuran itu pecahan yang seperti apa ya? Oke, kita cari tahu ya. Nah, pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya yaitu 1, 2/3. Lihat di sini. Di sini ada angka bilangan bulat yaitu 1 dan juga ada bilangan pecahan yaitu 2/3. Maka dari itu bilangan yang seperti ini disebutnya sebagai pecahan campuran. Oke, pecahan campuran ini anak-anak bisa kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat. Kemudian hasil kali penyebut dengan bilangan bulat ini kita jumlahkan dengan pembilang pecahan campuran. Bagaimana caranya, Bu? Saya tidak mengerti. Kita langsung lihat ke contoh. Nah, lihat. Di sini ada pecahan campuran 3, 1/4. Ini disebutnya bilangan campuran atau pecahan campuran. Caranya yaitu dengan mengalihkan bilangan bulat dengan penyebut. Lihat di sini bilangan bulatnya adalah 3, penyebutnya adalah 4. Maka kita kalikan 3 dikali 4. Hasilnya 12. Kemudian jumlahkan hasilnya dengan pembilang. Kita lihat pembilangnya berapa di sini. Pembilangnya adalah 1. Maka 3 dikali 4 tadi hasilnya 12. Kita jumlahkan dengan pembilangnya yaitu 1. 12 ditambah 1 sama dengan 13. Dan untuk penyebutnya tetap gunakan angka 4. Tetap sama ya, tidak berubah. Jadi hasilnya adalah 13/4. 13/4 ini adalah bilangan pecahan biasa dari pecahan campuran 3, 1/4. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, di sini ada bilangan campuran, pecahan campuran
2/8. Tadi gimana caranya? Iya, kita kalikan dulu bilangan bulatnya dengan penyebutnya. 2 dikali 8, kemudian kita jumlahkan dengan pembilangnya, ditambah 2. Penyebutnya tetap sama ya, ingat, penyebutnya tetap sama. 2 dikali 8 hasilnya 16, ditambah 2 yaitu 18. 18 dibagi 8 sama dengan 9/4. Ibu, kenapa jawabannya jadi 9/4? Ayo, kira-kira kenapa ya jadi 9/4? Iya, betul. Jadi disederhanakan. 18/8 itu kita sederhanakan. 18-nya dibagi 2, yaitu 9. Ingat, jika 18 dibagi 2, maka yang di bawah pun harus dibagi dengan 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi, hasil penyederhanaan atau merubah pecahan campuran dari 2/8 itu hasilnya adalah 9/4. Seperti itu ya anak-anak. Nah, seperti biasa, jika kita sudah paham, kita sudah bisa melihat penjelasannya, maka untuk lebih memahami lagi, kita harus mencoba mengerjakan. Seperti biasa, kerjakan 2 soal ini di buku tulis, kemudian hentikan dulu videonya. Jika sudah selesai, maka kalian boleh menjawab soal ini di kolom komentar. Kalian tinggal tuliskan jawabannya saja. Nanti Ibu akan periksa siapa yang menuliskan jawaban di kolom komentar. Oke, seperti itu ya. Diingat-ingat ya caranya. Bilangan bulatnya dikalikan dulu dengan penyebutnya, kemudian dijumlahkan dengan pembilangnya. Oke, nah anak-anak, karena kalian sudah pusing sepertinya dengan menyederhanakan dan juga mengubah bentuk pecahan, Ibu ada permainan, ada games. Coba tebak gambar. Dikasih waktu 10 detik. Kira-kira ini gambar apa ya? Ayo. 3, 2, 1. Apa jawabannya kira-kira? Yang tahu, matikan dulu seperti biasa videonya, kemudian tulis di kolom komentar. Jawabannya apa ya? Iya, jawabannya adalah gajah. Ini adalah gambar naga. Na-nya dihilangkan berarti tinggal ga. Ini meja, me-nya dihilangkan jadi tinggal ja. Ini huruf H, jadi gajah ya. Wah, siapa nih? Nanti akan Ibu periksa kolom komentar siapa yang menjawab betul. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Ayo, gimana ya kira-kira caranya? Nah, anak-anak, untuk menjumlahkan dan mengurangi pecahan campuran bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya yaitu dengan cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, seperti yang sudah tadi kita pelajari. Tadi kan kita sudah merubah ya, sudah mempelajari cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, tujuannya itu untuk ini, agar kita bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran. Oke, perhatikan contoh berikut. Lihat, di sini ada pecahan campuran dan juga ada pecahan biasa. Untuk melakukan operasi penjumlahan pada bilangan ini, yang pertama kita harus lakukan adalah merubah dulu ini. Ini adalah pecahan campuran, kita rubah menjadi pecahan biasa. Tadi gimana caranya? Iya, betul. Kita kalikan dulu bilangan bulatnya dengan penyebutnya. 1 dikali 5, kemudian dijumlahkan dengan pembilangnya, ditambah 2, dibagi 5. Kemudian yang ini karena ini sudah pecahan biasa, jadi tidak usah kita rubah, ditambah 2/5. Ini kita hitung, 1 dikali 5 itu 5, ditambah 2, 7 ya, jadi 7/5, ditambah 2/5. Kita lihat, dia penyebutnya sama, maka kita hanya perlu menjumlahkan atasnya saja. 7 ditambah 2 hasilnya 9. Jadi hasil dari penjumlahan 1, 2/5 ditambah 2/5 adalah 9/5. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Nah, ini adalah pengurangan. Ketika tadi penjumlahan, ini pengurangan. Yang di sini ada pecahan campuran, ini pun ada pecahan biasa.
Seperti contoh yang di atas, ini pun harus kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya mengalihkan dulu bilangan bulatnya dengan penyebutnya 3 dikali 3, kemudian dijumlahkan dengan 2, penyebutnya tetap 3, kemudian ini masih sama ya, karena ini sudah bentuknya pecahan biasa, 2/5, 3 dikali 3 itu 9, ditambah 2 hasilnya 11, 11/3 dikurangi 2/5. Lihat di sini dia beda penyebutnya, maka perlu kita kalikan silang. Ini 11 dikali 5 dikurangi 2 dikali 3, ini penyebutnya dikalikan 3 kali 5, maka hasilnya 55/6, 55 dikurangi 6/15 sama dengan 49/15. Iya, seperti itu ya. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. 49/15 ini bisa diperkecil. Coba gimana caranya diperkecilnya? Itu jadi PR untuk kalian. Coba perkecil 49/15, rubah menjadi bilangannya itu harus diperkecil. Coba gimana ya? Nanti akan Ibu periksa. Oke, seperti biasa, untuk lebih memahami lagi, kita harus berlatih terlebih dahulu. Di sini ada 2 soal untuk penjumlahan pecahan campuran dan juga ada 2 soal untuk pengurangan pecahan campuran. Silahkan videonya dimatikan dulu, kemudian kalian kerjakan terlebih dahulu soalnya di buku tulis ya. Kemudian nanti langsung tulis di kolom komentar untuk jawabannya. Jika sudah, kita bisa lanjutkan lagi ke video selanjutnya. Nah, sudah masuk ke kesimpulan nih anak-anak. Berarti itu artinya pembelajarannya sudah mau selesai. Nah, kesimpulannya bahwa yang pertama, untuk menyederhanakan pecahan, kita harus membagi terlebih dahulu penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama. Ingat-ingat ya, untuk menyederhanakan pecahan, kita harus membagi penyebut dan pembilangnya dengan bilangan yang sama. Kemudian yang kedua, untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan campuran, yaitu harus mengubahnya menjadi pecahan biasa dulu. Jadi ketika menemukan pecahan campuran, dijumlahkan dengan pecahan biasa ataupun sama-sama pecahan campuran, kita rubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya yaitu dengan mengalihkan bilangan bulatnya dengan bilangan penyebut, kemudian jumlahkan hasilnya dengan pembilang. Seperti itu ya anak-anak. Kalian harus catat 3 poin penting ini. Itu untuk pembelajaran hari ini, tapi Ibu memiliki oleh-oleh terakhir untuk kalian. Silahkan, ini hanya dicatat di buku tulis, kemudian kalian kerjakan, tidak perlu dijawab di kolom komentar. Kalian tulis saja di buku tulis kalian, lalu nanti fotokan, kirimkan ke WA Ibu. Oke. Anak-anak, hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas semangatnya, atas kerjasamanya. Jika ada pertanyaan yang belum kalian pahami atau masih belum kalian mengerti, boleh langsung kalian tanyakan WA saja ke WA Ibu. Untuk hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, tetap semangat belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.